Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Ahmad Agustin. saya Resti Nuraini, Saya Amalia Dikunya Nuri. saya Siti Fatima SMK. Saya Ajril Jami. Kami akan menampilkan video kearifan lokal yang ada di Karawang, tugas dari budaya bangsa. Selamat menyaksikan. Ini adalah kota Karawang. Selain kota industri terbesar di Asia Tenggara, kota ini juga dikenal dengan sebutan kota lumbung padi karena masih memiliki lahan pertanian terbesar di Indonesia dengan hasil panen padi yang besar. Di setiap kecamatan dan desa di Karawang masih banyak yang memiliki lahan pertanian di daerahnya yang indah dan asri. Sebagai salah satu wilayah di Tanah Sunda, kota Karawang mempunyai kearifan lokal dan juga menyimpan catatan sejarah yang sangat luar biasa. Yang pertama, ada kearifan lokal tekstural yang masih dipegang teguh oleh sejumlah masyarakat di Karawang, yaitu tradisi nyalin. Tradisi nyalin sendiri biasanya dipraktikkan oleh masyarakat tepatnya di daerah Rengas Dengklok saat masa-masa panen di sawah. Tradisi dilakukan untuk mempersiapkan proses penanaman padi berikutnya. Tradisi nyalin berasal dari kata salin yang artinya mengganti, sedangkan ngala indung pare berarti mengambil ibu padi. Tradisi nyalin ini biasanya dilaksanakan pada 1 tahun sekali. Dalam pelaksanaannya, masyarakat akan memotong beberapa bagian padi yang terlihat baik. Mereka akan menyimpannya di dalam leuit atau lumbung untuk digunakan di masa tanam yang akan datang. Saat masa tanaman padi menguning, biasanya sebelum melaksanakan prosesi tersebut, para petani akan berkonsultasi terhadap guguni alias yang punya hajat setempat agar prosesi bisa dilaksanakan dengan tepat. Mereka juga akan menyiapkan beberapa kebutuhan upacara seperti daugan, kemenyan, pedupaan, lisong, atau cerutu, rujakan, makanan ringan seperti rengginang, opak, wajit, dan lainnya, serta sanggar tempat menyimpan sesajen yang terbuat dari bambu. Kemudian beberapa kebutuhan tambahan seperti kain putih, daun hoar, daun kaung, daun kanyare, celuruk, buah kaung, pohon tebu, ketupat, lepet, tantang angin. Saat prosesi mulai dilakukan, guguni akan memakai pakaian serba putih sembari membakar kemenyan untuk memulai upacara. Setelah itu, prosesi akan dilanjutkan dengan membaca raja, yang kemudian dilanjutkan memotong 5 tangkai padi yang memiliki bulir sempurna menggunakan ani-ani sambil menahan nafas. 5 potong tangkai padi itu lantas dibungkus dengan kain putih dengan membuat motif kepang jadi 2 untuk disimpan di dalam leuit atau lumbung sebagai persiapan tanam masa mendatang. Yang kedua, Karawang juga memiliki kearifan lokal arsitektural, yaitu Monumen Rawagede. Monumen Rawagede merupakan tempat wisata bersejarah yang ada di Kabupaten Karawang, yang berlokasi di Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Monumen Rawagede dibangun untuk mengenang pembantaian massal yang menewaskan sebanyak 431 orang warga pada tahun 1947 oleh Belanda. Di halaman belakang monumen terdapat sebuah makam pahlawan para pejuang yang khususnya telah gugur pada pembantaian massal Rawagede. Berdiri pada tahun 1996, Monumen Rawagede menjadi saksi bisu kebiadaban Belanda pada masa itu. Penjajah Belanda membantai setiap warga masyarakat Rawagede yang terlihat dan tidak mau memberikan informasi kepada mereka. Dari hal tersebutlah kenapa kota Karawang disebut sebagai kota pangkal perjuangan. Latar belakangnya mendalangi peristiwa tersebut dikarenakan tentara Belanda yang sedang memburu Kapten Lukas Kustario yang merupakan komandan Kompi Siliwangi yang kemudian menjadi komandan Batalion Tajimalela atau Brigade 2 Divisi Siliwangi
yang saat itu secara berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda. Karena hal itulah, sehari setelah perjanjian Renville dimulai, tentara Belanda yang dipimpin seorang mayor mengepung dan menggeledah rumah-rumah di dusun Rawagede. Mereka dipaksa keluar dan dikumpulkan pada sebuah lapangan. Para warga laki-laki diperintahkan untuk berdiri berjejer, kemudian satu-satu ditanyai mengenai Kapten Lukas Castario. Namun, tidak ada satupun dari warga yang mengatakan tempat persembunyian dari Kapten Lukas Castario, di mana akhirnya pemimpin Belanda memerintahkan untuk menembak mati semua warga laki-laki, termasuk anak remaja laki-laki yang berusia belasan tahun. Monumen Rawagede terbagi menjadi 2 lantai. Pertama, di lantai atas terdapat anak tangga yang berjumlah 17 anak tangga, yang mempunyai arti bahwa tanggal 17 adalah hari kemerdekaan Indonesia. Denah bangunan lantai berupa persegi 8 melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan Agustus. Dan piramid terbagi 4 setinggi 5 meter mempunyai arti tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945. Pada lantai 2 terdapat patung emas. Patung ini menceritakan seorang ibu dengan suami dan anaknya sebagai korban pembantaian pihak Belanda. Terlihat bahwa seorang ibu ini sangat sedih karena harus kehilangan suami dan anak lelakinya, hanya karena Belanda tidak menemukan tentara BKR. Di belakang patung emas ini tertulis puisi karya Chairul Anwar yang berjudul Karawang, Bekasi. Dalam potongan puisi tersebut bertuliskan, "Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata." Pada lantai bawah juga terdapat diorama di dalam ruang kaca dengan beberapa patung dan lukisan untuk menggambarkan keadaan tempat tersebut pada waktu itu. Terdapat 3 patung ibu, 1 anak kecil sedang menangisi suaminya dan anak-anak mereka karena meninggal secara tragis. Selain itu, terdapat 3 patung tentara dengan memakai seragam serta membawa senjata setelah melakukan eksekusi kepada warga tak bersalah. Untuk mengetahui lebih jelas tentang peristiwa ini, kami menanyakan kepada salah satu narasumber yang ada di situ, yaitu Bapak Sukarman. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa Unsika. Tujuan kami ke sini karena kami mempunyai tugas budaya bangsa untuk mencari kearifan lokal yang ada di Karawang. Nah, kami ini memilih Monumen Rawagede. Nah, bolehkah kami menanyakan beberapa pertanyaan gitu, Pak? Boleh. Silahkan. Kapan sih Pak Monumen Rawagede itu didirikan? Monumen Rawagede saya yang ini kan dengan Pak Mayor Jenderal Tahyo yang dulunya Yayasan Unsika ya, Pak Tahyo itu Panglima Jawa Barat waktu itu 95. Kami berdua dalam rangka mendirikan monumen karena di sini pernah peristiwa yang bersejarah bagi bangsa dan negara dimanapun dibuatkan monumen. Jadi gak sembarangan bikin monumen tuh di Jogja kembali seperti Lubang Buaya itu monumen-monumen itu ya. Nah di sini karena apa, pernah terjadi peristiwa bagi bangsa dan negara. Ini dibuat tanggal 9 Desember tahun 1995 dibuat monumen ini. Karena peristiwa 9 Desember kita mengambil arti peringatan peristiwa aja, peletakan batu pertamanya maksudnya. Kenapa bulan 10? Bulan 10 begini, kan hari ulang tahun Kodam 3 Siliwangi itu 20 Mei kata Pak Tayo. Jadi maksudnya nanti hari Kodam 3 Siliwangi pelestiran ininya di sini. Ini juga Desember, masa iya Mei nggak sampai 5 bulan maksud kata Bapak gitu ya.
Ya oke lah. Jadi mulai peletakan batu pertamanya 9 Desember. Tapi Desember, Januari, Februari hujan terus-terusan. Jadi nggak dikerjakan. Baru ngerjakan pertengahan Maret ke April, ya nggak selesai bulan Mei. Ini diresmikan 12 Juli 96, 12 Juli. Kita tadi mau bentuk rumah ini. Jadi kurang lebih 1 tahun ya pembuatannya. Enggak, 6 bulan. 6 bulan. Karena hujan terus-terusan itu 3 bulan. Itu resmikannya 12 Juli 96 oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Hartono. Jadi resmi didirikannya itu Iya. 12 Juli. Nah ini orangnya. Ini peresmian Kasat Jenderal Hartono. Ini Bapak. Ya. Iya ini Bapak dong. Kok boleh ditunjukkan ke kamera? Ya, ini Bapak diresmikan oleh beliau. Ini di depan sana, alhamdulillah Bapak diberi penghargaan. Bapak izin bertanya, Iya, silakan. monumen latar belakang berdirinya monumen Rawa Gede ini apa ya Pak? Monumen ini Bapak memaknakan monumen ini bentuknya karena peristiwa yang bersejarah bagi bangsa negara. Bentuknya ini bunga melati yang belum mekar. Maknanya. Kenapa bunga melati? Bunga melati itu putih wangi, harum, tapi suka duka dipakai. Suka nikah pakai bunga, duka meninggal pakai bunga, tapi masih kuncup. Kapan mekarnya? Kapan? Ketika apa ya? Nih mekarnya bunga melati. Inilah melati mekar jadi dosen, jadi dokter nanti. Melati mekar ada loh. Itu makna bentuk. Tapi arti sejarah lain lagi. Udah naik ke atas? Berapa anak tangganya? 17. Masuk ruang patung bawah? Yang patung-patung terbagus? Segi berapa? Segi 8. Piramid yang di atas kuncup berapa? 4. Jangan dulu 5-nya dong. Ada arti tersendiri. 4 itu yang kuncup 4. Tingginya 5 meter. Kalau digabungin 17, 8, 4, 5. Gitu. Ulah di action ngumpul. Jadi yang melatar belakangi monumen Rawa Gede itu dari sejarah-sejarah yang Iya. Ada. Kita lanjut lagi. Apa? Ayo. Tanya lagi. Jadi kan di sini tuh ada apa aja Pak ya? Ada apa saja monumen-monumen yang ada di Rawa Gede ini? Isinya gitu Pak. Ya begini. Ini Bapak yang mendesain. Membuat relief setiap tembok itu kan itu ada relief. Termasuk ini relief ya. Ini nyetaknya di sini loh 1 meter ditempelin tuh ada itunya loh kalau dideketin. Iya 1 meter coba kalau deketin ada 1 meter sama itu lagi ditempelin di bawah bikinnya di sini di bawah bukan langsung gini. Diukir dulu. Iya di sini di bawah. Tapi yang melaksanakan mahasiswa dan Fakultas Seni Rupa Yogyakarta. Fakultas Seni Rupa. Nah ini relief ini adalah cerita peristiwa. Nah itu cara pembantaian dijajarkan ya. Nah ini cara penguburan ibu-ibu pakai tutupnya jendela, ada pakai tampah. Yang ngagali kuburan ibunya masing-masing. Ini makam ini dulunya di rumah masing-masing. Dipindahkan. Yang ini Pak. Ini dipindahkan 3 tahun kemudian 10 November negara kita udah selesai karena tahun 45 sampai 49 masih ada 2 pemerintahan di Indonesia. Untuk pertanyaan terakhir dari kelompok kami, jadi kami mau bertanya Pak, mengapa monumen ini dinamakan Monumen Rawa Gede begitu? Ya, jadi Apa begini, alasannya? dulu tuh tahun 51 ke sana ini namanya Desa Rawa Gede. Setelah rawa-rawa gede, karena di sini rawa-rawa paling gede tuh di sini, Neng. Karawaan tuh Karawang. Karawang tuh Karawaan. Jadi isinya rawa gede. Iya, rawa gede, rawa lutik, rawa manuk, rawa garung, rawa monyet. Ya, rawa bagi, ada rawa gabus, ada rawa apa segala macam rawa tuh ada di Karawang. Yuk, monggo. Apa maning? Mungkin udah dari segitu aja. Iya, alhamdulillah ya. Cukup kan? Ya. Terima kasih Bapak. Atas ketersediaannya juga kami wawancarai. Terima kasih untuk informasi dan sebagainya. Mohon maaf kami merepotkan. Sama-sama, alhamdulillah, mohon maaf. Ya maklum Bapak kalau udah gini banyak yang butuhin orang gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan lebih. Nah, dan tadi itu adalah sebuah kisah tentang Monumen Rawa Gede. Yang ketiga,
Karawang juga memiliki kearifan lokal tak berwujud, yaitu topeng banjet. Topeng banjet merupakan kesenian tradisional khas Kabupaten Karawang yang sangat khas dengan bahasa Sundanya yang kasar dan waditra pengiringnya. Pertunjukan topeng banjet terdiri dari beberapa babak, yaitu atraksi musik, musik dan lagu, ronggeng menari dengan lawakan dan cerita. Cerita dalam kesenian topeng banjet biasanya tentang roman, sejarah, dan legenda. Penampilan ceritanya selalu disertai berbagai gerak pencaksilat. Gerak pencaksilat ini diambil dari aliran Cimande, Serah, dan Sabanda. Pada masa kini, pagelaran seni topeng banjet tidak ada pemain yang menggunakan topeng, terutama pada babak mengajantuk dan babak ngedok. Pemakaian topeng saat pentas hanya dilakukan sampai tahun 1949. Hal ini karena pada masa itu ada larangan dari aparat keamanan setempat atau Batalion 10 Kabupaten Karawang. Berkaitan dengan larangan tersebut, topeng hanya digunakan sebagai istilah atau nama keseniannya. Dan yang terakhir, ada permainan tradisional khas Sunda. Yang pertama ada sondah atau engklek. Sondah atau engklek adalah salah satu permainan sederhana yang bisa dimainkan anak-anak. Permainan ini menggunakan media keramik atau gambar berupa petak-petak di lantai atau tanah. Untuk memainkannya, kita bisa menggambar petak-petak di tanah menggunakan kapur. Biasanya terdapat 7-9 petak yang dibuat berdempetan. Setelah itu, siapkan gacuk atau benda untuk dilempar ke salah satu petak yang sudah digambar. Selanjutnya, pemain harus melompati tiap petak menggunakan satu kaki, kecuali pada bagian petak yang terdapat gacuk. Pemain yang berhasil menyelesaikan satu putaran bisa memilih petak miliknya agar tidak bisa dilompati oleh pemain lain. Pemenang permainan ini adalah yang memiliki petak paling banyak. Selanjutnya, ada permainan oray-orayan. Oray-orayan lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai permainan ular naga panjang. Permainan tradisional Jawa Barat ini dimainkan oleh pemain dalam jumlah banyak, minimal sekitar 7 orang. Jadi nantinya 2 orang akan berhadapan sambil berpegangan tangan membentuk terowongan. Sementara pemain lainnya akan berbaris seperti kereta dan melewati gerbang sambil menyanyikan lagu. Di akhir lagu, 2 orang pemain yang berpegangan tangan akan menangkap satu pemain yang lewat. Pemain yang tertangkap tersebut akan diberi pilihan ingin memilih bulan atau bintang. Jika barisan pemain sudah habis, maka akan ada 2 kubu, yaitu bintang dan bulan, yang dimana mereka harus saling beradu kekuatan. Dan yang ketiga, ada permainan kucing sumput, di mana dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama petak umpet. Biasanya permainan ini dimainkan oleh minimal 2 orang. Awalnya, para pemain akan melakukan hompimpa untuk menentukan siapa yang menjadi kucing. Nantinya, kucing tersebut akan bertugas mencari pemain lain yang bersembunyi. Setelah ditentukan, pemain yang menjadi kucing akan berhitung 1-10 sambil memejamkan mata dan menghadap ke tembok atau pohon. Selesai menghitung, kucing akan mencari para pemain yang bersembunyi. Jika berhasil menemukan pemain yang bersembunyi, selanjutnya dia harus segera menyentuh tembok sembari mengucapkan nama pemain yang ditemukan. Lalu permainan pun bisa dilanjutkan dan begitu pun seterusnya. Nah, tadi itu merupakan beberapa kearifan lokal yang ada di Karawang. Masih banyak lagi loh kearifan lokal yang ada di Karawang. Terima kasih telah menonton video kami. And see you in the next time.